Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kami dengan channel Yayasan Mengetuk Pintu Langit yang berisi konten aksi sosial kemanusiaan, edukasi, dan cinta pelestarian budaya. Hari ini adalah hari spesial karena kami saat ini berada di salah satu lokasi terdampak banjir, yaitu di Lontar Jiwantaka bersama dengan keluarga besar Gapasdap, baik itu dari DPP, dari Bakauheni maupun dari Merak ya. Alhamdulillah, mungkin di antara banyak masyarakat berpikir ini Gapasdap apa kali. Nah, ini kita sapa-sapa dulu nih. Kebetulan ada Pak Sekjen di sini, Pak Aminuddin ya. Baik. Ada Pak Wakil Ketua ya. Ada Pak Sony, alhamdulillah, waalaikumsalam. Nah, dari Merak ada Pak Togar dan ada dari Pak Warsa. Mana Pak? Dari Merak, dari Bakauheni ya. Dan seluruh rekan-rekan semua yang hadir di sini ya. Ini alhamdulillah apa itu Gapasdap mungkin agak asing-asing ya. Kalau misalkan seperti apanya mungkin kita coba tanyakan langsung dengan ada sekjennya di sini. Baik. Tapi mungkin sebagai gambaran, kalau di Indonesia ini ada orang namanya yang punya kendaraan tuh. Ada yang punya angkot, ada yang punya mobil bak. Nah, kalau ini mungkin kelihatannya bukan angkot mobil bak ya. Mungkin apa kali? Nah, silakan Pak Aminuddin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Betul, hari ini kami keluarga besar Gapasdap diajak oleh kawan-kawan dari Yayasan Mengetuk Pintu Langit di Provinsi Banten dalam rangka bakti sosial. Alhamdulillah tadi sudah dijalankan. Betul, kami dari gabungan pengusaha nasional angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Gabungan pengusaha nasional angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Ya, ya. Lahir di Kalimantan Barat di Pontianak pada tanggal 7 Maret 1976 yang diprakarsai oleh kawan-kawan angkutan sungai yang ada di sana pada saat itu. Dan alhamdulillah kami kemarin juga 7 Maret 2022 genap 46 tahun. 46 tahun. Wow. 46 tahun, dan ini salah satu rangkaian daripada rasa bersyukur kami ke Amin, ya Allah Subhanahu wa taala. 46 tahun itu usia yang sudah cukup dewasa betul. Cukup matang. Gapasdap itu sendiri saat ini mempunyai 7 lintasan pelabuhan. 7 lintasan pelabuhan. Khusus penyeberangan. Ya. Dan kami punya juga kawan-kawan dari angkutan sungai di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Sulawesi, dan di angkutan danau juga bagian daripada kami. Ya, jadi angkutan sungai, angkutan danau maksudnya apa nih? Kapal yang mengangkut orang dan barang. Oke. Untuk penyeberangan, untuk melakukan kegiatan kehidupan di sungai itu sendiri dan di danau itu sendiri dan penyeberangan. Izin Pak Sekjen, supaya masyarakat mungkin masih belum ngeh nih, angkutan sungai dan danau ya. Nah, ini artinya kalau kita kayak di Merak ini mungkin kalau kita naik kapal gitu kan ada kapal Jatra, ada kapal apa, itu kurang lebihnya itu. Ya. Jadi bagian kapalnya seperti itu. Tetapi karena memang lokasi angkutan sungai itu adalah di sungai, maka dia mungkin ukurannya lebih kecil daripada yang ada di penyeberangan, penyeberangan laut. Jadi kami saat ini sudah mempunyai armada 177 kapal penyeberangan, sekitar 600 angkutan sungai yang ada di seluruh Indonesia, dan tercatat kemarin 130 itu angkutan danau di seluruh Indonesia. Dan itu berangkat daripada kesadaran dari kawan-kawan pengusaha dalam rangka untuk menjaga industrinya, baik itu di angkutan sungainya, danaunya maupun penyeberangan. Dan kami adalah merupakan transportasi massal. Jadi orang yang mengikut atau penumpang yang ikut di dalam angkutan itu sendiri adalah kawan-kawan masyarakat yang menengah ke bawah. Karena kami diatur oleh pemerintah, kami ikut regulasi yang ketat, baik itu dari tarif, jadwal maupun segala operasionalnya itu diatur oleh pemerintah. Dan alhamdulillah kemarin kami baru musyawarah nasional anggota Gapasdap, Pak Hoiri Sutomo sebagai ketua umum itu dipilih oleh kawan-kawan ini secara aklamasi. Begitu, Kang. Secara posisi atau secara wilayah ini Gapasdap ada di berapa kan? Ada Merak, ada Bakauheni. Nah, ini ada berapa? Kami ada 17 DPC penyeberangan. 17 DPC penyeberangan. 3 DPD. Ada di Kalimantan 2 dan di Kalimantan 1.
di Jawa Timur 1 dan di NTB 1. Ya. Sungai kami punya 9 DPC. Oke. Yang saat ini masih terpusat di Kalimantan, baik itu Kalimantan Barat, Selatan maupun Kalimantan Utara. Oke, kalau di Kalimantan mungkin seperti yang tongkang-tongkang itu masuk atau beda? Beda. Oh, jadi beda, kapalnya kapalnya kapal penumpang mau mengangkut penumpang. Mengangkut penumpang. Catatannya itu ya. Iya. Jadi karena operasional kami itu diatur oleh regulasi, maka kapalnya pun harus memenuhi persyaratan pelayanan minimum. Baik misalnya masyarakat naik itu ya nggak panas, tempat duduknya baik. Nah itulah kami hadir di situ untuk membantu masyarakat yang demikian ada. Dengan standar tarif masyarakat yang penumpangnya pun itu diatur ya. Iya, jadi Pak Sony ini walaupun beliau ini owner, tidak serta-merta mempunyai hak mutlak untuk menentukan tarifnya. Walaupun misalnya Merak Bakauni itu ramai, nggak bisa. Betul. Yang menentukan pemerintah. Dan itu repot sekali loh Pak Sekjen. Kalau seandainya kita dipalak di tengah gitu kan, udah di tengah kapal, kalau nggak mau bayar sekian, saya turunin kan bingung. Semua Bang, kita nih semua diatur semua pemerintah. Iya. Selain tarif, jadwal, dan juga dipegang aja. selain tarif, jadwal, dan juga bahan bakarnya. Kita semua diatur pemerintah. Makanya kita akan coba mendahulukan apa kepentingan masyarakat umum yang bisa tergabung juga dalam angkutan kita, yaitu penyeberangan. Itu Pak Kang. Jadi dengan kata lain, ini para pengurus ataupun anggota Gapasdap ini bahasanya yang pada punya kapal gitu ya Pak? Iya. Secara substansialnya itu. Begitu ya. Jadi pengusaha itu yang punya owner, pemilik itu yang menginginkan wadah ini gitu. Tapi ya alhamdulillah kami semua yang profesional yang bisa menjalankan roda. Yang terlibat mungkin ya, yang terlibat di dalam industri ini. Sampai dengan yang yang terlibat sampai pelaksana ya Pak. Pelaksana Kang itu semua terlibat. Baik, dulur-dulur itu tentang Gapasdap. Jadi tak kenal maka tak sayang. Nah tadi mungkin informasinya mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat yang belum tahu. Nah sekarang hadirnya Gapasdap di tempat ini, di salah satu titik lokasi banjir ya, di Kampung Lontar Jiwantaka tepatnya ya. Bapak semua jangan kaget, masyarakat di sini sangat familiar dengan Gapasdap. Saya nggak ngerti, ngefan sekali. Kalau ditanya boleh dicek nanti tahu pasti Gapasdap. Cuma kalau artinya nggak tahu. Artinya. Yang penting mah Bu RW Gapasdap yang penting mah ya. Nah, mungkin sedikit bercerita yang mendorong untuk turun dan bahkan ini melakukan aksi yang berbeda ya. Mungkin kalau yang lain aksi sebatas hanya memberikan bantuan-bantuan sembako atau apa, ini agak spesial turunnya. Mungkin bisa sedikit sharing. Ya, jadi gini, kawan-kawan yang tergabung dalam Gapasdap ini tidak serta-merta mencari keuntungan duniawi semata, bahwa kita semua yang ada di Gapasdap itu sadar betul ketika industri ini akan maju, maka tidak terlepas daripada campur tangan pengguna jasa dalam hal ini masyarakat. Jadi inilah bentuknya. Kebetulan di di Banten, di Serang ini lagi ada musibah banjir. Kami memang digariskan oleh organisasi untuk selalu peduli terhadap siapapun yang memang membutuhkan selagi kami memang punya kemampuan. Jadi tidak mesti bahwa penumpang kami yang harus kami konsentrasikan, tidak. Tapi lingkungan itu yang paling penting. Apalagi kawan-kawan di DPC Merak ini kan berdekatan dengan lokasi musibah banjir ini. Nah kami secara organisasi memang diinstruksikan oleh Ketua Umum untuk sedikit peduli, melihat, minimal mendoakan korban-korban banjir yang ada di sini. Jadi bukan karena memang Gapasdap mau cari keuntungan semata-mata di dunia, tidak. Bahwa kami juga tidak sangat sadar betul industri ini akan maju, campur tangan Allah itu lebih utama. Melalui siapa? Adalah melalui masyarakat yang ada di sekitar. Ada doa-doanya, itu yang paling penting. Nah itu yang kami ambil kemarin, terutama di Gapasdap di era yang saat-saat ini, bahwa itu tadi, kapal boleh baik, kapal boleh bagus, kapal boleh mahal, cari untung boleh, tapi jangan lupa bahwa itu semua lingkungan lah yang membuat itu menjadi besar. Jadi industri ini menjadi besar ya dari masyarakat yang ada. Jadi
bapak-bapak atau ibu-ibu korban banjir itu kan sering juga Betul. mondar-mandir. Nah, kami juga minta butuh bantuannya untuk diberikan masukan. Ya. Nih kapal di Merak itu seperti ini, kurangnya seperti ini, kondisinya seperti ini, sehingga kami tidak henti-henti akan melayani masyarakat itu semaksimal mungkin. Amin, ya Allah. Gitu. Jadi untung, profit, ya, tapi keseimbangan antara industri itu dengan masyarakat di lingkungan itu lebih daripada prioritas. Mungkin itu sedikit ya, Pak Waketum ya. Bisa ditambahin. Siap. Boleh. Hanya di sini saja. Punten, izin Pak. Tempo hari kita juga memberikan sumbangan untuk Jawa Timur ya, korban Lumajang. Ya. Berupa Gunung Semeru. Semeru ya. Kami kirimkan WC portable, Pak, yang alhamdulillah itu dibutuhkan. Ada macam-macam yang infrastruktur yang dibutuhkan di sana. Jadi Gunung Semeru, kami juga 1 bulan lebih mencoba mengawal kawan-kawan di sana supaya kita juga ada ada bisa hadir di tengah-tengah masyarakat ketika itu terjadi musibah atau bencana. Ini berarti memang sudah Allah punya kehendak nih Pak Sekjen, Pak Wakil, karena kami pun kemarin ke Semeru, Pak. Kami 5 hari di Semeru di sana, ada Pak Fajar, ini Pak Halusi, semuanya kami 5 hari. Kami kebangun rumah di sana selama 5 hari, titipan amanah dari masyarakat Banten. Ternyata Gapasdap juga emang sudah Allah takdirkan berjumpa. Insyaallah. Tapi ya kita berdoa supaya kita nggak dapat musibah terus. Amin, ya, jangan sampai ya. Iya. Dan berkahnya juga semoga ini kapal-kapal yang melayani masyarakat, khususnya keluarga Gapasdap ini selalu dilindungi oleh Allah. Ya, dari berbagai mungkin cuaca yang sedang cukup berat sekarang dan sebagainya, semoga diberikan keselamatan. Mungkin itu saja, terima kasih dari keluarga Gapasdap sudah memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi seluruh masyarakat, khususnya adalah para relawan mengetuk pintu langit. Yuk tetap kita semangat terus berbagi. Satu pesan ini untuk masyarakat nih. Pesan. Kalau naik kapal penyeberangan dimanapun lintasan, tidak nyaman, tidak baik, segera diinformasikan kepada kami Gapasdap supaya pengguna jasa itu dalam keadaan nyaman. Nah, itu aja. Ini kontak person. Kontak person di kapal masing-masing ada. Dan di semua lintas ada DPC-nya. Ya. Jadi ini dulu main lapor sini. Lapor apa? Sini. Pak, kebetulan kan saya gini Pak, saya kan kebetulan orang Sumatera. Jadi kan Sumatera mana, Bu? di Labuan Maringgai. Lampung Timur. Lampung Timur. Palembang ya Pak? Saya Lampung Timur di Sukadana. Timur, bahasa Lampung betul. Sedulur kita. Jadi gini, maksudnya pulang pergi aja ya. Kebetulan kan orang tua udah nggak ada juga. Jadi sekarang ini bukan jarang pulang, emang saudara semua di sana. Maksud saya gini Pak, ini kan lagi musim vaksin ya Pak ya. Vaksin yang nggak bisa nyebrang, kemarin saya nggak pulang Pak karena belum vaksin. Dan sampai sekarang alhamdulillah emang belum vaksin Pak. Sekarang udah 1, 2, 3, 4 ya. Ketiga ya. Saya nggak mau Pak, maksudnya gini, bukannya nggak menuruti peraturan ya, tapi kalau anak-anak memang kerja mereka disuntik. Tapi saya makan ibu rumah tangga. Cuman kalau emang itu untuk persyaratan menyeberang, PCR sama satu lagi apa tuh? Antigen gitu tuh Pak. Nanti kan saya nggak boleh nyebrang, nggak ketemu saudara. Maaf Bu, antigen sih di luar suntik vaksin. Itu hanya kita dites aja, antigen maupun PCR. Ya, kalau vaksin itu memang sebaiknya dilaksanakan kita 1, 2, 3. Dan kebetulan di Pelabuhan Merak selalu ada. Begitu Pak Boleh ya. tanya Pak Togar. Ih Pak, saya takut tahu divaksin. Bu Bakauni silakan Bu. Jadi keluarga kita ada semua. Udah sih Pak, janganlah, itu kan nggak ada paksaan Pak. Bu, nanti kalau Pak Togar yang nyuntik gimana Bu? Nyuntiknya pakai apa dulu? Jadi gini Bu. Jadi gini saya kasih tahu, Bu RW kan sebagai pengguna jasa penyeberangan, bahwa program itu adanya dari pemerintah pusat, pemerintah kita. Kenapa? Memang itu terjadi pandemi Bu. Memang corona, kalau ibu-ibu itu memang ada, betul adanya gitu. Iya yakin saya juga. Ya, jadi vaksin itu juga tidak membuat kita juga menjadi sakit. Vaksin itu justru menjadi kita kuat. Kenapa itu harus antigen, harus PCR namanya? Itu kan siapa tahu ibu kena bisa
menularkan yang lain. Nah, kami alhamdulillah lagi-lagi melalui DPC Gapasdap Merak dan DPC Gapasdap Bakahuni selalu mendorong pemerintah untuk memberikan keringanan kepada pengguna jasa kita untuk melakukan apakah itu vaksinnya, apakah itu kemarin swab antigennya, dan kami Gapasdap sangat tahu persis karena itu tadi saya bilang tarif angkutannya itu diatur oleh pemerintah dan itu untuk ekonomi ke bawah. Kami sadar betul bahwa masyarakat penyeberang pengguna jasa itu tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Kami hadir, Bu. Jadi kami hadir hari ini alhamdulillah. Itu kan sudah nggak pakai lagi mau swab PCR, hanya ibu cukup punya kartu vaksin, bahwa ibu sudah divaksin. Divaksinlah itu ke Pak Togar atau ke Justru saya sini menghadap ini, saya ketakut sama vaksin. Nggak usah takut, ibu vaksin. Aja kalau mau divaksin, ibu tinggal milih vaksin apa maunya.